muncullah itu ide untuk kelahiran dari Fakultas Sastra itu. Alumni dari prodi kami ya, Sastra Indonesia itu yang terkenal sastrawan Oka Rusmini. Sastrawan Oka Rusmini. Itu bahkan sampai sudah ke internasional dia. Wow. Dia menerbitkan buku yang sudah diterjemahkan beberapa bahasa dari luar negeri ya. Iya. Itu Oka Rusmini. Kemudian juga ada Putu Fajar Arcana yang di Kompas, harian Kompas, ya, wartawan harian Kompas. Tempatnya ya yang sangat populer ya, terkenal sebagai tempat wisata, destinasi wisata ya. Destinasi wisatanya yang tentu saja itu juga sebenarnya menjadi satu poin tersendiri ya bagi Prodi Sastra Indonesia. 1958. Ya, jadi itu kayaknya tahun itu saya masih belum turun menjadi manusia. Kadibahni Ring Pahoman Binaya Podcast. Halo guys, balik lagi di Binaya Podcast. Hari ini bersama saya Ayu Chandra, dan hari ini kita di studio sudah kedatangan tamu yang sangat spesial sekali, yang sangat istimewa sekali, karena beliau adalah seorang koordinator program studi dari salah satu program studi yang dimiliki oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Jadi hari ini kita akan berbincang-bincang seputaran program studi Sastra Indonesia. Langsung saja kita sapa, halo Ibu Mas. Lebih akrabnya dipanggilnya Ibu Mas ya Bu ya, betul nih? Ya, betul. Iya. Ya, biasanya teman-teman di prodi atau di prodi yang lain memanggil saya Ibu Mas. Betul sekali. Tapi Ibu nama lengkapnya siapa Ibu? Nama lengkap saya panjang karena orang Bali biasanya namanya panjang-panjang. Ya. Jadi tepatnya itu I Gusti Ayu Agung Mas Triatnyani. Oke, jadi lebih singkatnya, lebih akrabnya dipanggil Bu Mas aja begitu ya Bu ya. Oke, jadi Ibu saya dengar-dengar lahirnya di Jakarta Bu. Ya betul? Betul. Jakarta bagian mana nih? Apakah Jaksel kah atau Jakarta Utara kah? Di Jakarta Selatan. Kebetulan orang tua ya ayah saya itu dulu bekerja di Kementerian Kemendikbud. Ya, jadi kami semua ya ikut ke Jakarta. Ke Jakarta. Ya. Wah, anak Jaksel nih. Tapi sekarang pernah main-main lagi ke Jakarta Ibu? Ya masih ya, sesekali ya saya tengok rumah, tapi baru ini baru dijual rumahnya karena tidak ada yang menempati. Iya. Kasihan. Iya, jadi udah dijual rumahnya yang di Jakarta begitu ya Bu ya. Dan teman-teman sekalian, jadi Bu Mas ini dulu pernah menempuh pendidikan S1, S2 dan S3-nya di Universitas Indonesia, benar nggak Bu? Iya. Di program studi apa Bu? Di program studi, kalau S1 itu kan sama ya, Sastra Indonesia. Di mana saja, di UNUD, di UI atau di tempat lain itu Sastra Indonesia. Nah, kemudian melanjutkan studi di S2 itu ilmu sastra. Karena saya memang suka dengan sastra. Iya. Lalu setelah tamat S2 itu kan saya waktu itu baru berkeluarga ya, baru menikah. Jadi tidak bisa langsung pindah. Jadi saya pisah dengan suami itu lama. LDR berarti. Iya. Hampir 7 tahun. Wow, kuat banget ibunya LDR. Bagi tipsnya dong Bu kalau LDR. Nah, setelah itu ya, setelah balik lagi akhirnya saya memutuskan pindah ke Udayana ya, setelah karena suami tidak bisa ya ikut pindah ke Jakarta, akhirnya saya yang mengalah ya harus pindah ke Bali. Nah, setelah itu baru melanjutkan studi lagi, balik lagi ke Jakarta lagi menempuh S3 ya. Iya. Ya karena memang saya anggap di UI itu sudah seperti ini ya, keluarga sendiri ya, rumah sendiri juga. Jadi saya lebih memilih untuk berkuliah sekolah di UI gitu. Wah, luar biasa sekali ya Ibu ya. Tapi tadi saya perhatikan kayaknya Ibu kejar-kejaran ini sibuk banget deh kayaknya Bu. Kesibukannya sekarang selain menjadi koordinator program studi dari Sastra Indonesia apa aja Bu? Ya,
mengajar ya. Jadi memang tapi mengajarnya karena banyak ya, karena program studi sastra Indonesia itu dosen-dosennya kan banyak mengajar bahasa Indonesia di berbagai tempat. Ya, mengajar di fakultas lain ya, kemudian mungkin di universitas lain, perguruan tinggi lain, sehingga memang dosen-dosen itu sibuk, dosen-dosen bahasa Indonesia itu belum lagi mengajar di BIPA ya, mengajar orang asing. Jadi cukup banyak ya kegiatannya. Program studi sastra Indonesia ternyata udah internasional ya Bu ya, ke BIPA ya sekarang ya. Jadi itu bagaimana program studi sastra Indonesia di BIPA untuk penutur asing wilayah mana Bu? Kalau di BIPA itu kan memang itu satu unit tersendiri ya. Meskipun itu juga di bawah sastra Indonesia, meskipun unit di fakultas, tapi dia memang dosen-dosennya itu diambil dari sastra Indonesia. Ya, jadi memang sebagian besar itu mengajar BIPA. Jadi itu sudah lama ya. Sudah dimulai pada tahun 80-an kalau tidak salah. Jadi sebelum saya ada di sana ya, itu BIPA sudah ada ya. Lahir duluan dia berarti. Ya. Meskipun di tempat lain juga kebipaan itu memang ada ya, di universitas lain. Jadi memang penutur-penutur orang-orang asing itu memang mereka juga ingin tahu ya Indonesia. Kemudian yang di Bali ini mereka datang ke Bali ya sekalian belajar sambil jalan-jalan. Iya betul sekali. Jadi memang banyak sekali mahasiswa asing yang ingin belajar bahasa Indonesia juga. Dan kemudian juga karena ingin belajar budayanya sebenarnya kan harus belajar bahasanya dulu. Iya betul. Jadi luar biasa sekali ya program studi sastra Indonesia ini ternyata sudah menginternasional bersama Ibu Emas di bawah kepemimpinan Ibu Emas di program studi sastra Indonesia. Selanjutnya Bu, saya akan mulai tanya-tanya nih, masuk ke ruang prodi sastra Indonesia secara spesifik gitu Bang. Sejarah sastra Indonesia ini seperti apa sih Bu? Karena saya dengar-dengar program studi ini program studi yang juga menjadi cikal bakal juga ya berdirinya Fakultas Ilmu Budaya juga ya zaman dahulu ya Bu ya? Iya betul sekali ya. Jadi memang lahirnya program studi sastra Indonesia itu didirikan itu bersamaan dengan Fakultas Sastra Udayana. Ya, jadi pada tanggal 29 September 1958. Ya, jadi itu kayaknya tahun itu saya masih belum turun menjadi manusia. Sama, saya juga belum lahir. Ya. Nah, kebetulan waktu itu juga memang belum berada di bawah belum berdiri Fakultas Sastra ya. Universitas Udayana juga belum ada ya waktu itu sebenarnya. Jadi masih di bawah Yayasan Fakultas Nusa Tenggara namanya. Jadi masih waktu itu induknya justru di Universitas Airlangga sebenarnya ya. Tapi kemudian akhirnya bisa berdiri sendiri ya pada tahun 62. Jadi itu juga ada prodi-prodi yang lain kemudian berdiri pada waktu itu. Tapi waktu itu memang pertama kali didirikan itu sebenarnya kan tujuannya itu untuk menghasilkan kader-kader lulusan yang profesional ya, untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan di Bali ya. Jadi karena dari sisi kebudayaannya, dari segi bahasanya, sastranya itu belum ada pada waktu itu. Nah, sehingga muncullah itu ide untuk kelahiran dari Fakultas Sastra itu. Iya, menarik sekali sih. Ini memang jadi program studi sastra Indonesia berarti program studi pertama ya Bu ya yang berdiri ya saat itu. Ya, waktu itu bersama dengan kok tidak salah dengan jurusan Ilmu Purbakala. Jadi arkeologi ya, itu arkeologi dan juga sejarah, ya, sejarah kebudayaan, dan dari kami jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi ada 3 waktu itu. Iya, luar biasa sekali. Jadi memang leluhurnya berarti ya Bu ya. Dan itu leluhurnya dari banyak prodi nih yang ada di Fakultas Ilmu Budaya. Dan perkembangannya juga tidak langsung menjadi seperti sekarang ini kan kita mengenal Fakultas Ilmu Budaya. Betul. Jadi itu prosesnya panjang. Jadi dari Fakultas Sastra, lalu ada Fakultas Sastra dan Budaya kan gitu ya. Lalu
Kemudian akhirnya untuk penyamaan nama itu dimunculkan nama Fakultas Ilmu Budaya. Iya, betul sekali. Selanjutnya nih Bu, yang membedakan kalau kita misalnya masuk ke program studi sastra Indonesia, apa sekiranya yang membedakan program studi sastra Indonesia secara spesifikasi, masalah pengajaran dan mungkin mata kuliahnya dengan sastra-sastra Indonesia yang sudah kita dapatkan di SMA begitu Bu? Ya, memang pembelajaran di prodi itu memang di prodi sastra Indonesia memang berbeda ya dengan pembelajaran waktu SMA ya, meskipun ada mata pelajaran bahasa Indonesia. Iya, betul. Ya, kadang-kadang di dalamnya dimasukkan materi tentang sastra Indonesia. Jadi semua materi-materi itu kan sifatnya umum ya. Jadi hanya dibicarakan topik-topik yang umum, tidak mendalam ya. Sementara kalau di prodi sastra Indonesia itu nanti mahasiswa ya itu mendapatkan pengetahuan tentang 3 kompetensi. Kompetensinya itu ilmu di dalam linguistik, kemudian ilmu sastra dan juga filologi. Filologi. Filologi itu sastra klasik mempelajari manuskrip manuskrip yang berbahasa Melayu gitu ya. Kalau sastra daerah Bali kan mempelajarinya manuskripnya teks berbahasa Bali. Ini ada berbahasa Melayu. Menarik sekali. Jadi, memang dibutuhkan juga gitu ahli-ahli filolog ya. Iya. Tapi yang menarik itu sepertinya linguistik kayaknya seru deh ya Bu ya. Pusing nggak Bu jadi dosen di prodi sastra Indonesia, terutama menjadi koordinator program studi sastra Indonesia? Ya, kalau berbicara tentang pusing atau enggaknya sebagai koordinator prodi memang ya cukup berat juga ya, karena memang tidak hanya memikirkan materi yang harus disiapkan ya, juga kurikulum harus dibenahi, terutama RPS yang masih ketinggalan zaman itu. Jadi memang harus disesuaikan dengan kebutuhan zaman ya, karena ada yang masih pakai RPS dulu ya, kurikulum lama gitu ya, masih digunakan, itu harus diperbaiki. Kemudian juga mengelola dosen-dosen juga kan dengan banyak karakter mereka betul, berbeda-beda sehingga dibutuhkan pendekatan yang tidak mudah juga jadi memang harus sabar gitu ya menjadi koprodi itu seperti itu. Pasti sering buat Ibu jadi begadang ya mikirnya. Enggak juga gitu sih ya, saya pikir ya memang harus kadang-kadang memang harus dijalani ya Bu ya, seperti itu. Harus diputuskan pada saat itu juga, makanya jangan dibiarkan berlarut-larut ya kalau ada satu persoalan, jadi memang harus diputuskan supaya bisa supaya tidak berlarut. Supaya kita terus bisa move gitu ya, bisa terus berlanjut. Kalau untuk akreditasi di program studi sastra Indonesia sekarang sudah akreditasi apa Bu? Akreditasinya A. Oh sudah A, wow luar biasa sekali. Tapi memang tahun depan itu akan harus naik lagi ya Bu? Iya, harus diajukan lagi. Biar sampai akreditasi unggul tertinggi ya Bu atau? Iya A. Ya nanti kita doakan bersama, kita upayakan bersama supaya tahun depan program studi sastra Indonesia naik terus akreditasinya begitu ya. Terus selanjutnya ini Bu, keunggulan dari program studi sastra Indonesia ini kan ya tidak hanya dimiliki oleh Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana saja kan Bu ya, tetapi juga ada program studi sastra Indonesia yang memang dimiliki oleh universitas-universitas lain begitu. Yang membedakan keunggulannya program studi sastra Indonesia yang ada di FIB UNUD ini sama yang di universitas lain kira-kira apa Bu? Ya sebenarnya kan begini, sama ya sebenarnya sastra Indonesia di UNUD, Universitas Udayana ya. Kemudian ada juga prodi sastra Indonesia di Universitas Gadjah Mada di UI juga ya, di Brawijaya dan di tempat yang lain Pajajaran dan sebagainya. Tetapi yang membedakan ini adalah lokasinya.
Udayana kan ada di Bali. Yang kita tahu ya bahwa Provinsi Bali itu memiliki kekhasan ya, keunikan ya, bukan hanya tempatnya ya yang sangat populer ya, terkenal sebagai tempat wisata, destinasi wisata destinasi wisatanya, yang tentu saja itu juga sebenarnya menjadi satu poin tersendiri ya bagi Prodi Sastra Indonesia, karena akan menarik banyak juga siswa-siswa ya yang akan belajar di Prodi Sastra Indonesia. Ya. Sehingga jadi bukan hanya masalah akademik ya, materi ya atau apa dosen, tapi juga lokasi itu sebenarnya yang menjadi hal yang utama. Ya. Di samping juga memang kita juga sebenarnya punya lokasi-lokasi yang unik untuk penelitian, terutama penelitian bahasa dan sastra itu kan di Bali banyak sekali ada desa-desa tua ya, seperti Trunyan, betul. Geringsingan dan sebagainya itu ya, di daerah yang di Singaraja itu di Buleleng itu juga ada. Nah itu sebenarnya menarik sekali ya kalau nanti diangkat menjadi satu penelitian. Mungkin juga di daerah lain ada sih ya tempat-tempat yang untuk unik dan menarik penelitian gitu. Ya untuk bahasa dan sastra. Tapi juga di Bali ya ada begitu. Jadi, nanti bisa menjadi satu keunikan gitu ya yang membedakannya dengan mungkin lembaga atau institusi yang lain gitu. Iya. Jadi Ibu selama ini menjadi koordinator program studi sastra Indonesia begitu Bu, menemani para mahasiswa penelitian ke daerah mana sih yang paling berkesan menurut Ibu? Nah, waktu 2 tahun ini kan ada pandemi ya, tahun 2020 ya, mulai 2020, 21, 22 sudah mulai berangsur membaik. Nah itu kami tidak melakukan kegiatan ya karena memang dilarang ya, tidak ada kegiatan ya. Vakum. Baru tahun 2000 sebelumnya itu ada beberapa penelitian misalnya ke Trunyan. Oke, ke Trunyan. Desa Trunyan, di situ kami mengajak mahasiswa yang semester 6 yang sedang melakukan penelitian ya, jadi mengambil mata kuliah metode penelitian, itu kami ajak ke sana. Jadi bersama-sama dengan beberapa dosen yang kebetulan punya waktu ya, dan juga mengajar menjadi yang mengajar mata kuliah itu berangkat ke sana. Jadi kami ya menginap 2 hari waktu itu. Lumayan ya. Jadi mereka mencari tahu ya apa saja ya, mendapatkan data-data tentang bahasa, tentang sastranya juga. Betul. Betul sekali, tapi sungguh asik sekali sih Bu kalau misalnya. Tapi besok-besok nih kalau misalnya penelitian jangan lupa ajak-ajak saya Bu ya. Boleh. Saya jadi tim hore-hore bisa Bu. Sekalian jalan-jalan juga boleh. Sekalian belajar juga. Jadi dari sepanjang perjalanan program studi sastra Indonesia pasti sudah mencetak banyak alumni kan Bu. Nah untuk alumni-alumninya kira-kira yang paling berkesan menurut Ibu ada nggak Bu? Orang-orang yang maksudnya kerjanya kah, prospek karirnya dan lain sebagainya setelah tamat itu? Ya, alumni dari prodi kami ya Sastra Indonesia itu yang terkenal sastrawan Oka Rusmini. Sastrawan Oka Rusmini itu bahkan sampai sudah ke internasional dia. Dia menerbitkan buku yang sudah diterjemahkan beberapa bahasa dari luar negeri ya. Itu Oka Rusmini. Kemudian juga ada Putu Fajar Arcana yang di Kompas, harian Kompas ya, wartawan harian Kompas. Itu alumni. Jadi memang sudah berhasil ya, dan namanya juga sangat terkenal, dan sekarang dia malah menekuni bidang menulis novel. Jadi dia juga seorang sastrawan ya. Iya. Meskipun dulu sebenarnya dia juga banyak suka menulis, tapi tidak sekarang tidak sebanyak sekarang gitu tulisannya. Novelnya banyak juga terbit. Kalau dari wartawan juga banyak ya. Cuma mungkin karena saya karena saya baru masuk di sekitar tahun 2022 kan, bergabungnya di Udayana, jadi mungkin tidak begitu mengenal ya, sebenarnya mungkin banyak kalau
ditanyakan yang alumni itu juga ada yang jadi kepala balai dulu, Pak Wayan Tamo itu juga soal menjadi kepala balai ya tahun 2000 berapa itu 18 kalau tidak salah ya 19 itu. Iya. Jadi Ibu sebelum masuk ke UNUD gitu ya, Universitas Udayana, Ibu di mana, Bu? Apakah masih menempuh pendidikan S3 yang tadi atau memang mengajar di universitas lain? Saya dulu mengajar di UI sebetulnya. Itu jadi langsung. Iya paham saya. Jadi S1, S2, S3 di UI, terus habis itu langsung menjadi dosen di UI, terus lalu pindah lagi ke Universitas Udayana begitu ya, Bu karena kan waktu itu tidak mau pindah suami saya kan. Kalau sebetulnya kalau mau pindah ya saya masih di sana mungkin ya. Tapi masih di program studi sastra Indonesia juga. Iya, di sastra Indonesianya memang. Iya. Jadi saya itu kebetulan dulu itu lama ikut atau asistennya Pak Sapardi Djoko Damono, tahu penyair. Wah Bu, kenalin dong saya Bu sama bapaknya Bu, tolong. Itu karya-karyanya luar biasa sekali loh. Saya ngikutinnya dari saya termasuk juga menekuni karya-karya sastra puisi gitu ya Bu ya. Saya suka sekali dan ya termasuk juga karya-karyanya Pak Sapardi ya Bu ya. Jadi saya baru mulai mengenal beliau semenjak saya SMP. Tapi dulu waktu SD sih juga sudah pernah baca-baca karyanya. Cuman ya tidak terlalu spesifikasi, maksudnya ada niat untuk mendalami dan lain-lain gitu. Tapi ketika baru SMP yang saya suka yaitu karya-karyanya Pak Sapardi, Chairil Anwar juga kan Bu. Terus terkenal sekali. Makanya saya beruntung sekali sebetulnya mendapat kesempatan ikut bersama beliau ya. Jadi banyak sekali mendapatkan ilmu ya. Bagaimana menulis puisi. Makanya sekarang saya mengajar puisi itu dengan ilmu yang diturunkan dari beliau. Bu, saya mau dong. Saya boleh nggak jadi muridnya Ibu, Bu? Biar langsung dapat turunan ilmu dari Pak Sapardi sama Ibu terus ke saya gitu. Makanya saya betul-betul membagi ilmu tentang puisi itu ke mahasiswa saya. Jadi benar-benar beruntung sebetulnya mereka. Nah itu mungkin satu kelebihan juga ya. Justru malah yang UI-nya ya itu mereka tidak begitu, karena tidak mengikuti ya secara penuh mengikuti beliau. Jadi tidak ini ilmunya tidak diturunkan. Kalau saya kebetulan lama ikut beliau, jadinya memang betul-betul banyak sekali mendapatkan itu. Samping pengalaman juga ya, sama beliau melakukan penelitian dan macam-macam. Iya. Tapi ada tips and triknya nggak Bu kalau misalnya kita buat puisi kan ya Bu? Pada saat kita buntu mungkin ide pemikirannya tuh ada tips dan triknya nggak sih Bu buat biar maksudnya karyanya mengalir terus? Saya soalnya sering kayak gitu Bu. Kalau buat ya maksudnya ya kalau misalnya lagi nggak ada kerjaan gitu kan supaya bisa mengisi waktu tuh kadang ya buat tulisan-tulisan yang ya mungkin curahan hati dan lain sebagainya, ekspresinya lewat media kertas dan ballpoint itu gitu. Tapi kadang-kadang masalahnya adalah ketika kita ingin menulis, kita ingin berekspresi, entah memang saya yang tidak terlalu banyak menguasai kosakata yang ya mungkin puitis begitu ya Bu ya, atau memang mungkin ide-ide saya nih yang kurang cemerlang gitu kalau buat karya itu. Kira-kira ada tipsnya nggak Bu? Macet gitu ya? Iya, macet aja ya. Tidak ada ide. Itu biasanya harus memang berhenti, jadi harus mengosongkan dulu ya pikiran, harus santai. Tunggu mood dulu berarti ya Bu ya, pakai mood-moodan ya. Harus ada mood juga karena tidak sama ya setiap orang ya di dalam menulis karya sastra itu, apalagi puisi ya yang penuh kontemplasi sebenarnya jadi itu perlu pemikiran yang mendalam. Jadi orang kan kadang-kadang menganggap menulis puisi itu ya asal-asal tulis gitu ya. Betul. Ada imajinasi tulis, tidak seperti itu ya. Jadi memang bisa dengan cara melihat berbagai peristiwa, bisa melihat film, boleh gitu cara idenya mungkin ya. Nonton film, membaca karya novel, novel ya. Atau bahkan melihat kegiatan-kegiatan yang terjadi di sekeliling kita. Ya, di pasar misalnya, Anda ke pasar ya, atau di kampus, di kantin. Ya, banyak sekali yang bisa menjadi bahan atau ide ya untuk menulis puisi itu. Asal itu memang harus diendapkan dulu. Ya, diendapkan dulu. Jangan langsung ini dulu ya, tulis boleh parafrase dulu ya untuk ingat-ingat ya kejadian itu. Nah, setelah itu baru
didiamkan, habis itu dibaca lagi, baru sambung lagi. Memang begitu, selalu menulis puisi itu tidak bisa langsung jadi. Iya betul. Dia hanya harus mengalami berbagai revisi dia. Iya. Bahkan Hairil Anwar itu seorang yang hebat itu hasil karyanya itu penuh coretan yang kalau dilihat yang aslinya itu coretannya banyak. Iya. Coret lagi, ganti, pilih kata lain, ganti lagi. Seperti itu sebelum menjadi satu karya yang benar-benar perfect banget gitu ya Bu. Oh makanya kalau zaman dahulu itu para penulis-penulis begitu ya Bu ya, memunculkan karyanya, menghasilkan karyanya, melahirkan karyanya itu nggak bisa satu hari beres ya Bu ya. Maksudnya butuh waktu yang ya mungkin sampai nggak bertahun-tahun Bu. Kalau dari Pak Sapardinya? Sapardi itu ada satu menulis puisi yang bagus sekali, judulnya Dongeng Marsinah. Dongeng Marsinah. Iya, itu cerita tentang buruh. Nah, sebenarnya waktu tanggal 1 yang libur kaum buruh itu kan ada beberapa orang yang memakai puisi itu. Ya, Dongeng Marsinah itu bercerita tentang perjuangan seorang buruh perempuan. Wah, itu cerita nyata, itu fakta. Jadi orang ada namanya Marsinah yang dibunuh gitu. Karena dia protes. Iya. Protes keras pada pemerintah waktu itu, kalau tidak salah di satu daerah di Jawa Tengah kalau tidak salah ya. Dia seorang buruh pabrik arloji. Kalau baca itu ya Anda ya nangis. Nanti habis ini ya, bukan nangis. Ini bulu kuduknya langsung merinding baru baca aja. Iya, memang itu ciri khas sih Bu kalau karya-karya sastra terdahulu itu wah memang benar-benar baru dibaca aja langsung. Itu dibuat tahu berapa tahun? 3 tahun. Luar biasa, 3 tahun. Proses yang teramat panjang untuk melahirkan sebuah karya yang luar biasa, dan bagus sekali. Saya itu kalau ingat-ingat seperti itu dapingnya langsung merinding. Langsung merinding. Ya, benar deh. Coba cari nanti di Google ya. Iya, Dongeng Marsinah. Dongeng Marsinah. Tapi itu dia keunggulan program studi sastra Indonesia. Koordinator program studinya loh ini langsung turunan ilmu dari Pak Sapardi Djoko Damono. Siapa yang tidak kenal beliau? Jadi buat teman-teman, adik-adik, para mahasiswa baru di luaran sana, karena dosennya di program studi sastra Indonesia ini benar-benar sudah berkompeten sekali. Langsung latihan, langsung mendapat ilmu langsung dari pakar-pakarnya memang ya Bu ya. Seperti tadi Ibu langsung di Pak Sapardi Djoko Damono begitu. Luar biasa sekali. Dan juga ada novelis di Prodi Sastra Indonesia namanya Ibu Maria Maltildis Banda. Iya, Ibu Maria menulis beberapa novel. Iya, kemarin saya sempat satu lip sama ibunya sih Bu, kebetulan. Iya, terus saya ditanyain dari program studi mana Dek gitu. Tapi ibunya ramah banget loh Ibu Maria itu. Luar biasa sekali. Terus selanjutnya untuk event-event yang menarik gitu di program studi sastra Indonesia, event apa aja Bu biasanya? Kalau event-event itu biasanya kami mengikuti acara-acara di sastra ya, artinya di tingkat nasional itu kan banyak juga ya kegiatan-kegiatan dalam rangka misalnya memperingati hari wafatnya Hairil Anwar ya, seperti baru kemarin Prodi Sastra Indonesia ada laksanakan Pekan Sastra ya Bu ya. Itu namanya Pekan Sastra. Jadi diadakan untuk memperingati wafatnya Hairil Anwar. Biasanya ada lomba-lomba ya. Kemudian juga ada webinar ya kemarin itu. Jadi kami bekerja sama dengan UGM ya, Universitas Gadjah Mada, kemudian Universitas Indonesia, kemudian juga bekerja sama dengan HISKI Bali. Kebetulan saya ketua HISKI Bali. Tuh, udah jadi muridnya Pak Sapardi, ketua HISKI. Kurang apa lagi? Sibuknya mungkin salah satu begitu ya. Iya. Untuk event-eventnya yang menarik mungkin itu ya Bu ya. Dan di bulan Oktober itu kan ada 28 Oktober kan diperingati sebagai Sumpah Hari Pemuda. Dan kami di Prodi Sastra Indonesia melaksanakan kegiatan bulan bahasa. Iya. Juga sih banyak juga ada lomba gitu ya. Oke, lomba-lombanya itu terbukanya untuk umum atau bagaimana Bu? Iya, untuk umum. Jadi kemarin itu kan cipta puisi ya kalau tidak salah, cipta cerpen dan membaca puisi. Jadi pesertanya dari umum. Kalau yang membaca dari sebali karena kan datang yang bisa datang kan yang dari Bali saja. Iya. Tapi kalau yang lain itu nasional. Ya. Satu lagi Bu, alasan
kenapa mahasiswa baru nih, kan sebentar lagi kita mau menerima mahasiswa baru begitu ya Bu ya. Alasan kenapa mahasiswa baru wajib banget masuk ke program studi sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana apa Bu? Begini, biasanya kalau siswa-siswa itu di SMA itu kan sudah punya apa ya, minat ya sebenarnya, ketertarikan pada satu bidang tertentu ya. Biasanya di SMA itu kalau siswa-siswa yang suka sastra atau bahasa pasti akan mengikuti kegiatan teater di sekolahnya. Nah, itu juga saya lihat cukup banyak ya. Dan di tiap sekolah itu saya lihat ada komunitas-komunitas itu. Dan jumlahnya tidak sedikit. Ya, nah itu kan mereka harus dapat tempat ya, harus bisa mengembangkan minatnya. Nah, itu akan bisa mendapatkan kelanjutan dari rasa ketertarikannya itu dengan masuk prodi sastra Indonesia. Saya pikir begitu. Ya, jadi sayang kalau minat atau hobinya itu terpendam gitu saja aja begitu Bu ya, dibiarkan hilang gitu ya. Tentu ya tidak berkembang. Tapi kalau masuk sastra Indonesia nanti mereka akan lebih bisa memperdalam ya. Itu ya, karena kami kan banyak sekali mata kuliah ya yang terkait dengan bahasa dan sastra. Bukan hanya itu sebenarnya, tapi juga misalnya kebipaan yang mengajar orang asing, mahasiswa asing gitu ya Bu ya. Itu kelebihan dari prodi sastra Indonesia. Ya, di samping juga kami mengajarkan bagaimana mengedit teks ya, menyunting itu ya. Nah, itu satu keahlian yang dibina oleh program studi kami sastra Indonesia. Ya betul sekali Bu. Tapi kalau untuk teater tadi saya juga menarik banget ya dengarnya Bu, teater gitu. Kalau di program studi sastra Indonesia ada nggak Bu wadahnya, mungkin ya dari mahasiswa atau mungkin himpunannya atau bagaimana Bu? Ada atau punya sanggar sendiri mungkin? Ada. Prodi Sastra Indonesia itu punya teater, namanya Teater Cakrawala. Wah, Teater Cakrawala. Jadi untuk teman-teman, ini karena saya lihat ya Bu ya, kalau di SMA itu kan banyak banget tuh Bu, kayak kata Ibu tadi ada teater macam-macam lah pokoknya, termasuk saya juga dulu waktu SMA juga pernah gitu menggeluti bidang teatrikal itu. Cuman kadang mungkin ketika kami masuk universitas itu kami agak gelagapan mencari wadah untuk bisa kami berekspresi. Mungkin karena satu kami mahasiswa baru, yang kedua adalah ya informasi-informasi soal tempat dan minat untuk mengembangkan bakat kami itu masih belum kami dapatkan secara spesifik gitu. Tapi kalau sastra Indonesia memang punya Teater Cakrawala ya Bu ya namanya. Dan itu biasanya mereka suka tampil ya di misalnya kalau di acara kegiatan balai bahasa gitu, mereka ke sana ya. Ikut juga biasa. Dan juga mengikuti lomba-lomba di mana banyak sekali ya lomba-lomba yang terkait dengan musikalisasi puisi misalnya, ya monolog. Apalagi banyak gitu ya. Ya udah deh, saya udah nggak ragu deh sama prestasi-prestasinya karena koprodinya aja nih udah turunan langsung dari Pak Sapardi. Jadi mahasiswanya udah nggak mungkin yang ecek-ecek gitu ya, udah bukan kaleng-kaleng lagi lah pokoknya mahasiswanya. Selanjutnya Bu, rencana kedepannya dari program studi sastra Indonesia akan mengembangkannya seperti apa? Ya, ini sebenarnya kan kami di prodi itu punya rencana pengembangan ya. Sebenarnya ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek itu misalnya kami melaksanakan sosialisasi prodi ke sekolah. Itu sudah beberapa kali ya kami bergabung dengan fakultas ya, dengan prodi-prodi lain itu mempromosikan ya, memperkenalkan prodi sastra Indonesia. Nah, itu yang jangka pendek. Kemudian juga ada peningkatan misalnya kualitas belajar mengajar ya, kemudian ada perbaikan kurikulum, itu biasa ya yang kami lakukan ya untuk pengembangan prodi kami itu. Nah, yang terpenting ini sekarang kami sedang dalam proses pengajuan akreditasi internasional. Ya, yang FIBA itu bersama betul. Program studi sastra Inggris dan sastra Jepang. Jadi kami bertiga itu dalam satu klaster namanya ya, satu klaster maju untuk mendapatkan akreditasi internasional. Jadi memang
tidak mudah gitu ya. Jadi kami memang harus butuh perjuangan bekerja keras gitu ya. Karena kami tahu ini berdampak nanti ya Betul. pada promosi Iya, dari prodi kami sendiri ya. Mm-mm. Jadi mungkin nanti akan ada banyak mahasiswa asing, lebih banyak lagi yang kuliah di Fakultas Ilmu Budaya FIB dan khususnya program studi sastra Indonesia. Iya, betul. Di samping juga menjalin untuk kemitraan ya. Iya, itu penting. Ya, kerjasama dengan luar negerinya itu akan bertambah. Iya, harus punya ya seperti CV-nya lah dari program studi sastra Indonesia gitu ya Bu ya. Oke. Selanjutnya kalau kita tadi sudah berbicara tentang event-event, terus alumni-alumninya, prospek kerjanya mau kemana aja. Sekarang kita akan berbincang-bincang mengenai tenaga pengajar yang ada di program studi sastra Indonesia. Udah berapa guru besar Bu yang ada di sana? Ya, guru besarnya cukup banyak ya. Ada 8 guru besar ya. Jadi memang dan itu sudah lama ya. Udah oke. Artinya mereka mendapatkannya beliau-beliau itu sudah sejak tahun sebelum, pokoknya sudah lama ya. Jadi memang waktu itu kami bahkan menjadi prodi yang paling banyak guru besarnya ya. Cuma sekarang kan sastra Inggris kan banyak ya mencetak guru besar baru-baru ini. Iya. Kalau Kemarin dulu memang kami paling banyak gitu. Iya. Kemarin sepertinya Ibu Dekan juga baru naik jadi guru besar ya Bu ya. Wah, itu Dekan Fakultas Ilmu Budaya itu dari prodi Sastra Indonesia dong. Dari program studi Sastra Indonesia yang kemarin baru naik menjadi guru besar dan juga Bu Danawati juga ya Bu ya? Iya, Ibu Danawati juga Prof. Iya, Prof Danawati. Jadi udah tenaga pengajarnya udah tidak usah diragukan lagi ya. Kalau dosen-dosennya ada berapa Bu? Dosennya itu ada 22. Jadi banyak banget. Kami punya 2 yang tidak tetap ya. Jadi dosen yang tidak tetap artinya yang belum ini ya, masih kontrak gitu. Iya, luar yang biasa lainnya sekali. Dosen tetap. Dan ketua senat fakultas itu juga dari Prodi Sastra Indonesia, Bapak Prof Nyoman Widokusuma. Iya, betul Pak. Ini luar biasa sekali sih memang SDM dari program studi sastra Indonesia. Udahlah, tidak usah diragukan. Saya udah angkat tangan deh. Hari ini saya bincang-bincang soal prodi sastra Indonesia sama Bu Mas ini agak wow, miss juga nih. Lumayan buat yang lain jadi insecure kayaknya Bu. Iya. Jadi itu dia teman-teman sekalian mengenai program studi sastra Indonesia, informasi-informasinya yang mungkin teman-teman bisa cari, terutama mahasiswa baru ya yang akan masuk mencari perguruan tinggi. Marilah bergabung bersama kami di Fakultas Ilmu Budaya. Salah satunya yang berminat di sastra Indonesia bisa bergabung di Prodi Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Langsung sama koprodinya, murid dari Bapak Sapardi Djoko Damono. Jadi di sini nanti kita akan ya sharing-sharing ilmu begitu ya Bu ya soal sastra Indonesia. Kalau dari Ibu ada closing statement Bu untuk teman-teman di luar sana yang bakal mau cari perguruan tinggi? Ya, ini konteksnya bagi siswa-siswa ya. Iya, betul. Calon mahasiswa yang baru saja lulus SMA ya, sekolah menengah atas. Rasanya baru hari ini ya pengumuman SMA ya, betul ya? Iya. Kemarin sudah yang gelombang pertama kalau tidak salah SNBP ya namanya ya. Iya, terus maksudnya lulus SMA itu loh. Oh iya, graduationnya baru kemarin, terus sekarang baru ya bagi-bagi raport gitulah Bu. Ya. Nah itu jadi saya menyarankan gitu kalau memang memiliki ketertarikan ya, rasa minat yang besar pada bidang bahasa dan sastra, saya kira sangatlah tepat jika memilih program studi sastra Indonesia sebagai pilihan pertama. Itu harapan saya. Betul. Jadi, mudah-mudahan jangan pilihan kedua, tapi memang betul-betul sudah yakin ya, sudah yakin dengan pilihan pertama begitu. Itu harapan dari saya. Iya. Ya, saya kira itu saja. Pilihan pertama, jangan dinomorduakan karena di sini memang SDM-nya unggul-unggul guys. Akan sangat ini sekali ya, akan sangat rugi sekali gitu kalau misalnya menjadikan pilihan kedua, karena ya seperti yang udah disampaikan sama Bu Mas tadi, yang kami tawarkan di sini nggak kaleng-kaleng lagi karena memang wah lulusannya luar biasa dari
tracking alumninya juga kerjanya prospek kerjanya juga bagus-bagus semua, tidak hanya dalam kancah daerah Bali saja tetapi juga nasional dan bahkan juga internasional juga sudah ada. Oke teman-teman sekalian, terima kasih sudah mengikuti Binaya Podcast hari ini, bincang-bincang kami berdua mengenai program studi sastra Indonesia. Semoga bisa menambah referensi teman-teman sekalian untuk mencari perguruan tinggi dan masuk ke program studi sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana. Sampai jumpa di Binaya Podcast selanjutnya. Terima kasih.